Kalau signature saya lebih ke arah ramen sebenarnya. Ramen, ya? Jadi penggunaan saus itu sebagai topping. Ya. Karena kan ramen kan dari untuk apa namanya chicken brothnya yang lebih spesifik gitu Iya, kan. iya, betul. Jadi saya sekarang lebih spesialisasi di sushi dan ramen. Ramen ya? Iya, kalau Kapan-kapan ramen ya. boleh ya? Saya dibuatin Boleh, ya? boleh sekali sih ya. Balik lagi ya, bener Iya, ya? Janji ya? betul. Iya. Hai Sobat Kuliner, kembali di podcast kita Kulinerian Cocote, Chill and Grill. Yeah. Kali ini kita kedatangan bintang tamu nih, chef muda, bertalenta juga. Selamat datang Thank you. Chef Desmo. Selamat datang Chef, thank you. Baik. Baik thank you, ya, baik. terima kasih loh sudah mau datang di podcast kita nih untuk berbagi. Ya, sama-sama. Lagi sibuk apa sekarang Chef Desmo? Kalau saya sebelum saya sibuk di mana, jadi saya kasih tahu dulu background saya ya. Oh iya, boleh. Iya. Jadi background saya di pabrikasi saus Jepang, premium dan halal, mereknya Miyoshi. Oh Miyoshi ya. Jadi udah 2 tahun ini berjalan. Ya. Tapi kalau dari saya sendiri sudah dari 2013. Oh. Gitu. Jadi berarti udah hampir 11 tahun Ya. gitu. Jadi saya sekarang fokus di spesialis saus Jepang. Oh, ya. Selain itu saya juga sebagai asesor, jadi menguji sertifikasi BNSP Ya. untuk di berbagai hotel dan di restoran. Oh, gitu. jadi kegiatannya juga beragam ya. Beragam, betul. Tadi Jadi ada R&D produk, bikin produk ya. Bikin produk, tadi. betul, Gitu ya. betul. Jadi selain tadi bikin produk, Ya. terus ada assessment juga ya tadi. Iya, Berarti betul. aktif di asosiasi ya. Betul, maksudnya. betul. Di mana tuh boleh jadi, tahu nggak? ya, jadi terutama sekarang saya di APJI. Oh di FG. Ya, terus Indonesian Chef Association. Tapi perusahaan saya masuk di asosiasi ACP. Oh di ACP. ACP, iya. Nah itu aktif chef di sana, chef di asosiasi. Kalau di asosiasi kita lebih aktif pernah, jadi pernah juga sebagai panitia acara. Iya, oke. Tapi kita lebih ke arah cari relasi sih. Oh koneksi Ya, ya, koneksi. karena memang kalau jadi seorang chef itu bukan cuma mengembangkan produk Ya, tapi betul. menjalin koneksi itu jauh lebih penting Jauh lebih sebenarnya, penting, betul nggak? betul. Ketika kita masuk dunia chef profesional, Ya, kalau kita mau lebih luas lagi, kita mau membangun diri kan penting ya Penting untuk menjalin banget. koneksi ya. betul. Nah, betul. chef kan selama ini udah malang melintang ya, dari 2013 ya chef ya? Ya, betul sekali. Berarti udah berapa lama? Udah hampir 11 tahun 11 berarti ya. tahun ya? Ah. Waduh, pasti banyak suka dukanya ya. Ya, wah banyak sekali ya. Konversinya itu bisa panjang kali lebar. Kayaknya ini dalam banget ya. Dalam banget. Ini agak curhat nih. Iya. Nah, apa nih? Yang paling tantangan terbesar atau misalnya ada peristiwa atau yang melekat di hati Chef Desmond sendiri selama malang melintang di dunia Iya. kuliner apa nih? Betul. Oke, jadi saya cerita sebelum saya masuk ke pabrik ya. Iya. Sebelum saya juga punya restoran selama 5 tahun lebih. Oh gitu ya? Iya, jadi saya selain membuat saus, saya juga punya usaha kecil lah ya, yang Iya. tersebar di beberapa food court, dan terakhir saya buka restoran steak. Jadi suka dukanya sebenarnya utamanya ya pasti modal ya, permodalan Betul, gitu ya. betul. Kedua lokasi Iya. gitu kan. Dan yang ketiga itu manusia SDM. Oh. Jadi memang tantangan terbesar kita bagaimana kita mendapatkan SDM yang bagus, yang loyalty tinggi gitu. Betul, betul. Jadi kalau mau dilalui duka-dukanya banyak banget ya Banyak gitu. banget, Makanya ya. tapi itu pengalaman hidup juga ya. Iya, Apalagi benar-benar. sekarang kan saya lagi sebagai konsultan juga kan. Jadi Iya. saya tahu bagaimana SDM yang bagus itu seperti Iya, apa. iya. Jadi kalau suka duka pernah dia sabotase pernah, sabotase pernah loh. Sabotase. Kita tahan dulu nih, sabotasenya seperti apa sih Chef Desmond? Oke, jadi Kayaknya jadi kan sabotase itu jadi di satu hari Oke. kios saya itu dalam keadaan menyala, pintu terbuka, Betul. tapi nggak ada orang. Oh iya. Ya, jadi sabotase benar-benar mereka pergi begitu aja. Oh gitu. Jadi kosong gitu. Kosong, Ketika kamu kosong. datang itu Iya. ditinggal begitu aja. Ditinggal begitu aja, gitu. Ini Itu banget pertama. ya. Kedua Iya. juga saya kan sistem kita kan sebagai chef kan harus bisa memanage dengan baik ya. It mean kita tuh punya central kitchen yang didistribusikan ke cabang-cabang Iya. kan. Nah ya memang kendalanya ya ketika Lebaran, misalnya tuh pengusaha daging itu di Lebaran gitu ya. Betul. Ini balik gak ya, gitu kan? Bener. Ternyata nggak balik. Balik gitu. lagi ke SDM itu ya. Iya, balik Bener. lagi benar SDM-nya. Even though kita sudah atur, sudah bikin rupa, sistem sebaik mungkin. Kalau misalnya SDM-nya ya memang tidak memadai, Iya. itu kendala di situ. Memang Iya. PR kita adalah bagaimana mencari
SDM yang baik. Yang baik, karakternya juga baik. Karakternya Itu yang paling terutama sulit ya sebenarnya. Sulit sekali. Kalau soal skill mah kita istilahnya self testimony nggak usah diragukan ya. Ya. Tapi memang balik lagi kan kita namanya orang ya. Ya, betul. Masing-masing punya karakter dan pribadinya sendiri, bawaannya ya. Jadi Betul. mau kita bikin SOP yang bagus atau sistem yang paling canggih pun kayaknya nggak bisa mengikat sebuah sistem SDM-nya itu masih bisa berantakan, betul nggak ya? Ya, betul, betul. Makanya setelah saya pelajarin, memang banyak perusahaan besar, ini tips ya. Ya. Jadi mereka Boleh mempunyai HRD yang kuat, yang khusus HRD itu mencari orang aja. Oh gitu. Ya, seperti salah satu, saya tidak sebut namanya, restoran yang ada di Indonesia. Yes. Mereka punya divisi khusus itu, yang tugasnya mencari orang. Oh, Satu hunter sedikit ya? hunter gitu kan. Dan mereka ditaruh di mes satu tempat supaya bisa lebih dikontrol. Itu bagus banget. Tapi kan itu kan perusahaan besar ya. Betul. Gitu. Kalau kita kan UMKM masih ya, UMKM. mulai dari kecil sampai menengah itu pasti kan terbatas dong, punya Terbatas divisi banget. sendiri. Betul. Nah itu kan tadi tips dari Chef Desmond ya. Tadi artinya kita benar-benar harus mencari SDM yang kita qualified lah ya. Qualified. Artinya di assessment juga Ya, gitu. di assessment, betul. Nah itu kan Track recordnya. track recordnya biasanya sih yang paling gampang tuh dari koneksi ya. Ya, betul, dari bener koneksi, nggak? Itu betul, kan yang paling betul. gampang. Berarti kan dia udah tahu nih punya pengalaman di mana, Iya. terus bawaannya siapa ya Saskia. Ya, at least dari koneksi ya, gitu Betul, ya. Jadi kita betul. nggak blind nggak blind untuk mencari tebak-tebakan lah gitu ya. Bener, ibaratnya Gitu. tidak membeli kucing dalam karung. Dalam karung, Ya, betul. gitu ya, Saf ya. Karena memang kendalanya untuk kita dunia F&B ya, itu orang yang berkualitas, kebanyakan mereka keluar negeri. Itu salah satu memang PR kita Oh, sebagai gitu konsultan, sebagai pendidik, itu yang masalah itulah. Gitu. Yang Jadi itu. kalau boleh dikata nih SDM kita nih terbatas tuh, Saf. Terbatas, betul sekali. Oh, yang terbatas. berkualitas ya, Berkualitas, qualified maksudnya qualified. gitu ya. Jadi kebanyakan yang berkualitas pergi nih. Pergi. Oh, jadi sisanya? Sisanya ya gitu deh. Oh, gitu ya. Tapi kita nggak boleh putus harapan Iya. dong. Masih banyak kok yang Masih banyak. artinya anak-anak muda ya yang Betul bisa sekali. kita didik ya. Betul. Apalagi Gitu. sekarang tuh untuk dunia F&B, terutama di SMK ya, Ya. itu perkembangannya luar biasa. Gitu ya. Banyak sekali mereka yang bagus, tapi bagaimana kita mendidik sebagai pengajar tuh mendidik mereka untuk secara manner, attitude yang terpenting. Attitude, ya. Ya, kebetulan nanti minggu depan saya ada tema sekolah negeri Ya. sebagai pembicara, Ya. bagaimana menyambungkan antara tenaga kerja SMK dengan industri. Oh. Nah, terus poin yang akan saya tempatkan adalah salah satunya attitude. Oh, jadi Karena- penting ya. Penting sekali, teman-teman betul. ya. Karena kenapa? Saya juga punya pengalaman. Jadi waktu itu saya punya staff lulusan SMK, chef. Iya. Gitu. Jadi lulusan SMK, tapi attitude super duper jelek. Oh, Ibaratnya gitu ya. Tidak bagus lah ya. Iya, iya. Karena jadi kita kan kalau dunia chef kan dunia dapur keras udah biasa lah ya. Udah biasa. Udah biasa kan dengan berubah dengan waktu, Iya. dengan panasnya dapur, Bener. dengan emosional gitu kan. Bener. High speed dan High speed. sangat panas. Sangat dapur. panas. Jadi gitu. gimana tuh chef lanjutan? Jadi kelanjutannya adalah mereka ini tidak tahan dengan situasi di dengan dapur, ya? pressure. Oh. Akhirnya melawan. Oh. Dengan sangat terpaksa saya keluarin. Iya. Apalagi dengan attitude yang buruk ketika waktu itu saya punya pesanan Ya. di mana orang itu harus hadir karena saya ada tugas di tempat lain. Nah, waktu itu dia tidak datang, tidak memberitahu, setelah Iya. berjam-jam saya telepon baru dijawab dan akhirnya kita ada slack lah ya. Iya, iya. Dan saya tidak cuma menegur dia gitu dengan kata-kata yang sebenarnya nggak kasar sebenarnya. Iya, Tapi iya, dia bisa iya, ngomong gini, standar lah ya. saya laporin loh. Oh iya, mengancam ya. Mengancam. Jadi ya itulah attitude. Itu yang kita alami. Itu attitude nomor satu ya. Nomor satu. Skill Artinya, bisa dipelajari, tapi kalau attitude kurang bagus, ya nah, itu udah susah. teman-teman, jadi memang Gitu. kalau yang punya skill kadang-kadang kan suka sombong ya. Iya. Suka angkuh, oh kita nih punya skill loh, Iya. dibutuhkan. Nah ini jangan dijadikan senjata ya, Senjata. betul nggak? Karena kita punya pertimbangan lain. Mungkin Anda punya attitude yang baik, tapi misalnya skillnya kurang, kita bisa ajarin Bisa ya, Chef, aja. ya. Tapi kalau attitude udah susah ya, Nah, gitu ya. Ini kan bicara tantangan dari luar ya. Yes. Tadi kalau dari diri Chef Desmond sendiri nih, yang Dari- paling sulit apa sih sebenarnya tantangan dari dalamnya sendiri nih? Tantangan dari dalam sendiri ya. Ya, Kalau dalam sendiri ya memang kalau dari dalam sendiri ya. Untuk ini sih mengedukasi itu yang penting sih. Oh, Tantangan gitu. kita bagaimana membuat orang itu iya.
bisa sejalan dengan kita, sevisi ya kan, seperjuangan, itu yang memang gitu sulit. ya. Ya, Jadi membuat sistem gampang. Betul. Tapi kalau misalkan kita kurang bisa mendidik atau kurang bisa mendekat, itu yang PR. Oh gitu ya. Ya, gitu. Kadang-kadang mengkomunikasikannya, benar ya. Iya, Kita punya betul. pikiran nih, punya konsep gitu. Kita bagaimana ya caranya untuk Mendelegasikan. Iya benar, delegasi, terus komunikasi yang Komunikasi. supaya nyampe pesannya, benar Ya, kan? betul, Itu betul. jauh lebih sulit ya. Jadi Sulit. harusnya kita memang terus-terus meng-upgrade diri, Yes. bagaimana cara mengkomunikasikan segala sesuatunya Ya. jadi lebih baik Lebih lagi, baik. betul ya. Betul. Nah, Chef Desmond, saya mau tanya nih, Ya. pasti kan hidangan yang dibikin Chef Desmond nih udah banyak menu-menu ya, Ya. yang diciptakan. Jadi ciptaan tadi. tuh kita punya 32 saus dari 18 yang terbit Oh ya? di pasaran. Boleh Iya. disebut deh yang paling favorit itu apa? Paling favorit kita tuh teriyaki garlic. Oh, itu Yakiniku, bestseller ya. bestsellernya yakiniku, black pepper, teriyaki, ada ponzu sauce, Aduh, gitu. menarik ya. Ini Menarik. baru 5 nih, masih 5. ada 30 yang lain nih teman-teman. Iya. Nah, kelebihannya apa sih? Boleh tahu nggak produk Boleh yang sekali. diciptakan sama Chef Desmond Oke. dengan yang lain? Perbedaan utamanya adalah pertama, ini buatan seorang chef. Oh, Gitu, ya. Pasti beda ya. Pasti beda gitu. Oke. Bedanya di mana sih gitu kan? Bedanya Nah, perbedaan utamanya adalah kita sebenarnya sebagai pelopor premium tapi halal. Oh, jadi Halal yang benar utama, halal ya? iya sudah halal, tapi Label. premium. Oke. Apa sih bedanya? Kenapa dibilang premium? Ya, kenapa? Karena kita tidak menambahkan bahan tambahan pangan Oh. seperti perisa, pengawet, penguat rasa, MSG, dan lain-lain. Jadi gitu. semua dari benar-benar diolah dari bahan asli diproses Bahan ya? aslinya, ya betul, Oh, betul, gitu. betul. Selain itu ada lagi, Chef? Jadi sehingga Kelebihannya? kelebihannya sifatnya lebih ke arah konsentrat. Sehingga sekali pakai itu cuma memakai 1 sampai 2 sendok makan. Oh, jadi Nah, lebih ekonomis Lebih sebenarnya ekonomis, ya? sebetulnya lebih ekonomis. Kelihatannya memang satu botol tuh lumayan mahal, harga dari harga 50-an ya. sampai 100 ribuan. Benar. Tapi yang uniknya, yang paling mahal tuh yang paling laku. Oh gitu ya? Gitu. Berarti memang Marketnya, niche marketnya. pertama, terus memang bahan yang diciptakan Bahannya. ini memenuhi kriteria dan kualitas yang diperlukan ya? Ya, betul. Gitu Dan ya? terutama saya masih mempertahankan impor. Oh. Why impor? Tapi impor kenapa? halal ya. Kenapa nih? Why impor? Karena untuk makanan Jepang nomor 1 itu adalah soy sauce, betul chef? Betul Ya, banget. saya kan sebagai praktisi kesehatan Betul, juga ya. betul. Ya, Gitu. saya tahu persis Soy ini. sauce di Indonesia dan Jepang itu berbeda Ah, dari segi fermentasinya. Betul. Jadi kalau di Indonesia baru sebentar sudah didistribusikan ya. Iya, betul. Tapi kalau Jepang kan bisa lama, bisa sampai Prosesnya setahun, ya. bahkan Iya, sampai iya. ada 4 Benar, tahun. benar. Bayang dong Benar, itu benar. umaminya bagaimana kan? Benar. Jadi ekstraksinya juga Ekstraksinya lebih lama. dapat ya. Betul. Gitu. Jadi prosesnya memang kalau mau dapet yang terbaik tuh harus sabar. Sabar. Prosesnya panjang. Panjang, Itu yang betul. menyebabkan costnya jadi tinggi ya sebenarnya Iya, ya. jadi ibaratnya harga tidak bisa bohong, betul Iya, chef? benar. Ya. Kualitas dan harga nggak bisa bohong. Ya, makanya jadi saya ingredient utama saya masih mempertahankan Jepang punya karena Oh, saya gitu orangnya ya? idealis, sangat gitu idealis ya? membuat satu produk. Perfeksionis ya? Perfeksionis, Oh, gitu betul. ya. Tapi secara costing sebenarnya masuk. Masuk ya? Masuk, bahkan Iya. saya punya customer empasi yang buat anak balita, Betul. jadi catering khusus balita. Oh. Which mean itu kan artinya dia udah tahu ini safe buat anak-anak. Betul, berarti Betul. aman banget ya Aman. sebenarnya Dan untuk produknya. diet juga ini chef, bayangkan itu hanya 30 sampai 60 kalori per saji. Waduh, Gitu. berarti aman nih yang teman-teman Aman. yang artinya memang memperhatikan Kesehatan. kesehatan, mencari makanan sehat, jangan ragu ya. Iya, Dengan betul. produk yang dibuat sama Chef Desmond ini udah dijamin ya. Dijamin, betul. Artinya tanpa bahan pengawet pula ya. Yes, betul. Nah, Tanpa MSG kan masih perdebatan nih ya. Betul. Saya nggak bilang MSG tidak bagus, tapi masih ada perdebatan karena kalau kelebihan pasti tidak bagus, gitu kan? benar, Semua yang kelebihan itu tidak bagus, ya benar. kan? Jadi kan masih Ah. rancu nih antara baik dan tidak baik. Tapi Betul. lebih baik kita kan cari yang terbaik, benar nggak? Terbaik, betul. Nah, Ah. kenapa saus Jepang itu sebenarnya MSG hanya sebagai pelengkap? Karena memang dari saus itu sendiri itu sudah umami. Iya, dapat ya umaminya Umami dari sudah bahan dapat asli dari ya. bahan aslinya. Oh, gitu. jadi Itu strong menarik point-nya. ya. Jadi Betul. itu memang kelebihan dari saus premium. Kenapa dinamain saus premium tuh nggak asalan ya. Yes. Rasanya Bu, tapi memang prosesnya aja tadi kita udah denger ya. Betul. Panjang, terus Panjang. memakai bahan-bahan memang alami, Yes. tanpa bahan pengawet tambahan Betul, ya. betul sekali. Orang yang empasi aja pakai, Yes. gimana buat orang dewasa ya, Ya. pasti aman. Aman. Gitu. Dan yang penting halal ya, Chef, ya. Halal, betul. Dan Nah. terutama kita juga masuk di beberapa market seperti Market City, Oh. lalu Diamond Supermarket yang di Kelapa Gading, Iya. dan
ada sesa organik. Nah inilah yang tidak main-main. Oh gitu ya. Karena sesa organik itu saat ini salah satu organik supermarket yang terbesar. Betul. Dan dia sangat memperhatikan ingredient. Benar-benar. Jadi, Iya, makanya ketika kita masuk, begitu dia lihat, oke, langsung masuk. Jadi Gitu. kalau udah masuk di sesa organik tuh sebenarnya bukannya kita nggak disponsori, tapi ini memang fakta ya. Fakta. Maksudnya mereka punya kriteria Khusus. dan yang ketat. Yang gitu ketat, ya. betul Jadi sekali. untuk sebuah produk masuk ke mereka itu nggak main-main. Iya, betul. Memang perlu dikurasi lah Kurasi, ibaratnya ya, dengan betul baik sekali. dan tepat ya, sesuai Iya. labelnya ya. Betul, betul. Ya. Nah ini tadi udah bicara banyak tentang ingredient yang sudah masuk ke dalam produk, tapi ada menunya nggak, Chef, yang menjadi memang signature dish-nya dari Chef Desmond? Ada nggak? Kalau signature, saya lebih ke arah ramen. sebenarnya. Ramen, ya? Jadi penggunaan saus itu sebagai topping. Ya. Karena kan ramen kan dari untuk apa namanya chicken brothnya yang lebih spesifik gitu Iya, kan. iya, betul. Jadi saya sekarang lebih spesialisasi di sushi dan ramen. Ramen ya? Iya, Oh, kapan-kapan ramen ya. boleh ya? Saya dibuatin Boleh, ya? boleh sekali Balik ya. lagi ya, bener Iya, ya? Janji ya? betul. Iya. Oke, Chef Desmond, tadi perjalanannya kan panjang ya, dari Ya. awal karir, bukannya main-main nih, artinya gelombangnya juga cukup tadi ya, Cukup, naik turun. naik turun. Jadi cukup berpengalaman lah Chef Desmond di Betul. dunia kuliner dan praktisi kuliner Ya. ini ya. Nah ini ada tips-tips atau kiat-kiat khusus nggak buat yang baru mau terjun di sebagai praktisi kuliner maupun baru mau belajar nih menjadi seorang chef profesional? Bisa Oke, dibagi Chef? that's good idea. Nah, Jadi untuk tip pertama adalah kita fokus ya chef ya. oke, itu Fokus penting. dan kita apa namanya percaya dengan kemampuan kita sendiri Betul. dan fokus. Hmm. Terutama actually saya orang banyak bertanya chef sekolahnya apa sih? Ya, itu Paling penting kan? betul. Paling penting itu kan? Pasti kalau ketemu chef ya, pasti pertanyaannya itu backgroundnya apa sih? Backgroundnya apa? Pendidikannya. Backgroundnya apa, Yang gitu? dibilang pendidikannya. Yes, nah, betul. itu gimana tuh chef? Nah kalau pendidikan saya tuh S1-nya accounting, S2-nya marketing. Wah. Dan saya start itu semua dari benar-benar nol. Oh. Jadi ya itu duka-dukanya gitu ya. Betul, betul. Jadi dia datang pagi-pagi pegawainya udah menghilang entah kemana, Iya, benar, cuci benar. piring sendiri semuanya sendiri Iya, gitu. iya, Jadi iya. benar-benar everything learning by doing. Ya, learning Tapi by saya doing. selalu bilang sama orang-orang, chef terkenal itu justru kebanyakan mereka dari zero. Betul. Jadi belajar bukan dari awal, belajar dari ya. awal, bukan Benar. pendidikan aja Iya, iya. gitu. Nah jadi selama proses itu saya fokus mencari jalan gimana cari relasi dan sebagainya dan ketemulah relasi yang bisa mempertemukan saya untuk ke sertifikasi. Oh, jadi dikejar juga ya Yes, sertifikasinya sertifikasi. ya supaya lebih artinya punya standar ya. Standar dan pengakuan, lebih pentingnya pengakuan betul, gitu. betul. Artinya memang kadang-kadang kan kita suka agak apa ya, suka memandang tuh, ih kayaknya ini ya terlalu ribet nih dengan sertifikasi, padahal penting ya Chef ya. Penting banget sekali, betul. Bagaimana kita mau mengupgrade diri kita kalau kita nggak punya standar tertentu, betul Yes, nggak? betul, Dan betul. juga jadi orang kan tahu ya dalam dunia industri kuliner atau apapun itu perlu adanya standarisasi ya. Yes, betul Makanya sekali. dibuatlah sertifikasi, Sertifikasi, tadi, begitu ya. betul. Jadi Nah. saya ngambil sertifikasi Chef Depati. Setelah itu saya mengambil sertifikasi asesor Iya. dan baru-baru ini saya mengambil sertifikasi chef eksekutif jasa boga. Karena memang Waduh. saya bukan background dari hotel, jadi jasa boga. Nah, semua Gitu. bertahap ya, Chef ya. Bertahap dan dijalani. itu perjuangannya cukup panjang Lumayan ya. dalam 11 tahun ini. Iya, iya. Iya gitu. Jadi memang untuk kita sebagai chef ya kita sama-sama tahu sebenarnya chef itu bukan artinya bisa masak. Betul ya chef ya? Betul. Jadi bisa masak sama dengan koki ya chef ya? Bener. Setuju ya chef ya? Juru masak aja. Juru masak lah ya. Iya. Tapi kan sekarang kalau zaman sekarang kan latah ya kan ya. Iya. Bisa masak pakai baju kerja chef, dibilangnya Ah, chef gitu kan. betul. Sedangkan untuk mencapai seorang chef butuh bertahun-tahun pengalaman yang tidak main-main. Ini makna yang sebenarnya ya. Iya, maksudnya makna ya. sebenarnya ya. Karena kan sekarang ini ya maaf katakan latah ya. Iya, Gitu benar. latah ya. Sedangkan untuk menjadi seorang chef, terutama kan kita harus bisa cost calculating. Betul. Kebetulan saya untungnya saya Fokus ya. dari background Iya. accounting, jadi Iya. saya bisa ngerti neraca dan bagaimana Basicnya udah bagus ya. udah bagus ya disupport dengan marketing gitu kan. Iya, iya, iya. Jadi kan sebagai seorang chef nggak cuma bisa masak, harus bisa calculating, bisa memanage dapur ya kan chef. Benar. Jadi kan itu Manajemen sebagai seorang pimpinan di Leader. dapur, leader Iya. gitu. Jadi bukan cuma bisa masak aja, betul Benar, ya chef ya. benar. Nah itu yang maksud saya kalau misalnya seorang mau jadi chef harus fokus dan konsisten. Harus fokus dan Dan konsisten dan Itu mau belajar. Betul. Jadi- Artinya belajar tuh nggak bisa
ada limit ya. Nggak bisa ada limit. Oh. Dan itu memang proses yang panjang ya, Chef ya. Benar. Dari cook 1, cook 3 ke cook 1 ya kan, lalu ke Benar. demi chef, lalu ke chef dapati, Iya. sous chef dan sebagainya kan. Benar. Itu kan Jadi- butuh proses yang panjang dan harus konsisten. Konsisten dan Iya. sabar juga ngikutinnya ya. Ngikutinnya Karena kalau juga. nggak kuat-kuat kan tadi ya mental Iya, pressure-nya kita ya. keluar ya. Betul sekali. Padahal tinggal step-step itu kalau dijalanin tuh pasti kita nyampe ke goal kita ya nantinya Yes, ini. Nah, betul. ngomong-ngomong soal goal nih, Chef. Ya. Chef Desmond kan pasti perjalanan berharap masih jauh ya, masih panjang juga ya Yes. untuk kedepannya. Ada harapan atau cita-cita yang ingin dicapai kan sebenarnya ke Betul, depan? oke. Kedepannya ya memang pastinya cita-cita saya adalah bagaimana saus Miyos itu bisa ekspor ke luar negeri. Wah. Itu utamanya ya. Oh iya betul. Gitu, karena kan saus itu kan suatu ibadah jati diri saya. Betul, gitu kan. betul. Dan yang kedua, karena kita di asosiasi, terutama juga di APJI, Iya. saya sebagai pengurus pusat SDM. Oh, Gitu. jadi di emang SDM-nya ya, SDM-nya. human resource-nya ya. Betul, makanya kalau misalkan teman-teman yang mau lihat saya punya Instagram, aktivitas saya di Desmond, Chef Desmond Lim. Chef Desmond Lim, Lim. Instagram-nya ya. Iya, atau kan Oh, Chef iya. Desmond Lim pasti ketemu gitu. Pasti ada ya. Iya, Di produk Instagram. saya di miosi.indonesia. Oh, Nah, iya. kalau di Instagram saya juga banyak kelihatan untuk mengajar. Iya. Terutama kemarin tuh saya juga mengajar untuk di Universitas Pertahanan. Oh iya iya. Gitu. Sempat saya lihat-lihat sedikit gitu, memang iya kayaknya banyak aktivitas mengajarnya Ya, ya. karena memang saya suka mengajar. Oh gitu, mau Iya, bagi jadi- ilmu ya, sharing Bagi ilmu, ya. betul. Karena saya hobi ngajar juga gitu. Oh gitu ya, passionnya Iya. memang di ngajar ya? Ngajar, Oh, biasanya. Saya iya. juga ngajar untuk misalkan saya punya kelas online. Iya. Jadi yang memang mau ikut kelas online bisa ikut, Silakan ya. silakan hubungi Ah. saya gitu. Jadi dilihat di Instagramnya, nanti cari Ya. tahu bagaimana untuk ikut kelasnya Chef Desmond Ya, gitu betul. ya. Jadi memang saya cita-citanya ingin supaya SDM kita tuh lebih baik ya. Oh, lebih baik Lebih Indonesia baik ya Indonesia. khususnya ya. Karena kenapa kan kita sama-sama tahu UMKM itu penopang ekonomi Indonesia, betul. Benar banget. Tapi dengan banyaknya masalah ya kan, Iya. terutama di FMI orang Iya. banyak yang tidak mengerti Iya. bagaimana mengelola suatu restoran yang baik dan benar. Iya. Nah, kita mencoba membantu. Gitu. Boleh dikata sih kita nih kaum pengajar nih. Yes. Ibaratnya tuh punya kontribusi buat membangun bangsa ini, Bangsa. betul nggak? Itu betul Gitu. sekali, benar. Ada hal lain nggak yang tadi kan sudah bicara secara luas ya di Ya. dirinya Chef Desmond sendiri, selain kedua hal tersebut tadi mengajar dan produk yang ingin misalnya tadi kan mau diluaskan ya pasarnya Ya. ke luar Luar negeri. negeri. Nah, untuk dirinya sendiri Chef Desmond tuh apa yang masih belum tercapai, yang ingin digapai apa tuh? Yang saya ingin gapai ya, Iya. sebenarnya lebih ke arah saya tuh biar orang lebih mengenal saya sebagai chef dan pengajar sih. Oh gitu, jadi personal brandingnya makin Personal branding makin luas, itu yang penting. Bener kan? Betul Gitu ya. sekali. Sekarang ini artinya nggak ada seseorang tuh yang berhenti untuk membangun personal branding, Yes, betul nggak? betul Harus sekali. konsisten. Konsisten. Benar ya. Betul. Nah, Oke, Chef Desmond menarik banget nih. Terima kasih ya sudah berbagi di Sama-sama. sini. Nanti jangan kapok ya. Kita Siap. ulang lagi buat selanjutnya mungkin kita ada demo Demo masak. dikit. Betul. Ditunggu ya, Chef ya. Iya, Terima siap. kasih. Jadi Sama-sama. teman-teman, kita sampai di akhir podcast kita ini. Menarik banget ya ngobrol-ngobrol sama Chef Desmond nih. Kayaknya waktunya kurang ya. Kurang ya, iya. Tapi ini cuma 10 menit, itu 20 menit lebih ya. Bener, nanti ada sesi kedua ya. Sesi kedua. Jadi memang untuk menjadi seorang chef profesional itu bukan cuma menambah skill saja ya, Ya. teman. Jadi attitude itu paling penting. Tadi Chef Desmond sudah bilang gitu. Terus jangan berhenti belajar karena memang proses belajar kita tuh terus-menerus tanpa batas Tanpa waktu. batas. Oke, balik lagi nanti kita ketemu di episode yang selanjutnya yang pasti lebih menarik untuk berbagi. Sampai jumpa. See you, bye-bye. See you.